beliau dengan nama Dr. Yasudjan Rastrama Putra. Saat ini sudah spesialis penyakit dalam, lulusan UGM. Kemudian laki-laki, lahir di Kediri. Kemudian asisten dosen dulunya di FKUNS, jadi asisten dosen farmakologi, dan banyak sekali ini ada dokter relawan juga. Kemudian untuk riwayat organisasinya juga banyak. Di sini ada di Full DFK juga pada tahun 2010 dan menjadi Ketua Umum Full DFK Nasional pada tahun 2012. Seperti itu. Oke, langsung saja untuk masuk ke acara inti, yaitu kepada Dr. Yasudjan Rastrama Putra. Kepada beliau kami persilahkan. Dr. Yasudjan. Oke, Dek. Yang sharing dari saya atau dari panitia, Dek? Dari untuk... saya juga nggak apa-apa, Dokter. Oh, iya, dah. Oke, dah. Makasih, panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah kita pada sore hari ini bisa bertemu secara virtual melalui Zoom meeting. Untuk bersama-sama kita nanti akan membahas tentang mengelola quarter life crisis pada dokter muda muslim. Dengan subjudul tadi panitia meminta untuk bagaimana pentingnya kita menuntut ilmu walaupun masih belum berpenghasilan. Ya, oke, next. Nah, kita sebelum melanjutkan pada pembahasan sore hari ini, marilah kita ingat dulu surat Al-Baqarah ayat 112. Allah Subhanahu wa taala berfirman, bahkan barang siapa yang menyerahkan diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka pahala pada sisi Tuhannya dan tidak ada khawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Bisa kita pahami di sini bagi orang-orang yang benar-benar muslim menyerahkan diri kemudian beramal soleh, baginya pahala dan bagi mereka tidak ada khawatiran. Kekhawatiran itu kalau bahasa kedokterannya itu adalah kecemasan. Orang-orang yang Islam, orang-orang yang beramal soleh tidak perlu mengalami kecemasan dan tidak pula mereka bersedih hati. Bersedih hati ini kalau dibahasakan kedokteran adalah depresi. Jadi orang-orang yang Islam, beriman, beramal soleh harusnya jauh-jauhlah dari cemas dan depresi. Dan bagaimana kita mengelola agar tidak muncul dua hal itu tadi yang mengganggu proses fungsi-fungsi psikis kita. Oke, next. Maka jawabannya adalah bagaimana kita mempersiapkan kondisi yang mana saat ini biasa dikenal dengan quarter life crisis. Mungkin sudah dijelaskan pada sebelumnya, kalau quarter life crisis itu di usia 25, quarter, seperempat abad, itu di mana seorang yang usia 25 mulai mempertanyakan hidupnya. Benar nggak ini sebenarnya yang saya jalani ini? Jangan-jangan saya sekolah di kedokteran ini salah jurusan. Kemudian dia juga mulai memikirkan kehidupannya di masa mendatang. Nanti kira-kira setelah saya lulus, bekerja, bisa nggak ya memenuhi kebutuhan hidup saya dan keluarga saya? Ya, itulah hal-hal yang biasa muncul di anak-anak muda usia 25. Kalau hal ini, pertanyaan-pertanyaan ini terus muncul tanpa dikelola dengan baik, maka dia nanti akan menimbulkan hal-hal yang berefek negatif, cemas, depresi, seperti itu. Namun jika diiringi dengan ilmu yang tepat, walaupun mungkin saat ini belum memiliki penghasilan, insya Allah akan lebih bisa melewati masa-masa ini dengan lebih baik dan lebih tepat. Oke, next. Ya. Ini kalau kita jelaskan secara ringkas, ini kan quarter life crisis, kalau di umur 20-an pemicunya, banyak misalkan perubahan besar tekanan pada masa transisi dari akhir remaja ke dewasa, yang dulunya disuplai orang tua menjadi harus mencari nafkah sendiri, kesadaran tak punya tujuan hidup, awalnya ternyata hanya kuliah yang sekedar mengikuti arahan, mungkin apalagi yang bukan jurusannya, ini bisa berpengaruh sekali. Kemudian banyaknya pilihan yang tersedia, banyaknya pilihan pun terkadang bisa malah menjadi masalah. Nah, ini nanti akan kita jelaskan juga bagaimana ilmunya memanajemen pilihan. Gitu. Kemudian hal-hal utama yang menjadi sumber kegalauan, misalnya situasi keuangan yang dirasa kurang, yang awalnya dapat dari orang tua, harus cari sendiri. Gitu. Kemudian tekanan untuk menikah, ditanya keluarga kanan kiri, menikah kapan, sudah ada calon atau belum. Ini mungkin menjadi tekanan tersendiri. Kemudian
harapan ada perubahan pada dalam karir itu. Misalkan yang sudah sekolah kedokteran merasa, oh, apakah saya salah jurusan? Harusnya saya berbisnis saja. Mungkin beberapa hari kita ada yang memiliki pemikiran seperti itu. Oke, next. Ya. Kalau fase-fase KLC itu ada 4, para ahli menjelaskan. Yang pertama, perasaan terjebak dalam situasi, entah itu pekerjaan, relasi, atau keuangan, atau apapun itu. Pertama, terjebak. Kemudian yang kedua, mulai menemukan solusi, bahwa perubahan itu mungkin bisa terjadi. Yang ketiga, mulai membangun kehidupan yang baru. Mulai memiliki perencanaan hidup yang baru yang lebih baik. Kemudian yang terakhir, ini fase mengukuhkan komitmen baru terkait ketertarikan, aspirasi, nilai-nilai yang dipegang yang lebih kuat. Jadi tujuan pembelajaran kita pada sore hari ini, bagaimana mempercepat proses dari fase pertama menuju fase yang kedua. Jadi dari perasaan kegalauan menjadi masuk ke pemikiran bahwa perubahan itu mungkin. Dan perubahan hidup itu bisa dibangun dengan perencanaan-perencanaan yang optimal. Next. Ya. Untuk manajemen KLC agar bisa loncat dari fase pertama menuju fase kedua, yang penting itu harus segera memiliki cita-cita atau tujuan yang jelas. Bersyukurlah yang sudah memiliki cita-cita, rencana hidup, grand design hidup yang jelas. Jika belum, segera milikilah. Gitu. Kemudian bagaimana kita tahu bahwa mimpi cita-cita kita itu sudah benar? Misalkan setelah lulus dari dokter mau jadi apa? Mau jadi PNS, swasta, atau mungkin kerja di swasta, kerja di pertambangan, atau mendaftar spesialis. Itu semua mungkin saja benar. Tapi mana yang paling tepat untuk kita? Solusinya adalah dengan istikharah dan musyawarah. Dua hal ini adalah senjatanya seorang muslim, yaitu istikharah dan musyawarah. Oke, next. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Asy-Syu'ara menjelaskan bahwa urusan orang-orang yang beriman itu diselesaikan dengan musyawarah. Sedang urusan mereka diputuskan dengan musyawarah di antara mereka. Kemudian untuk istikharah itu diajarkan langsung oleh Rasulullah kepada para sahabat sebagaimana mengajari Al-Qur'an. Ini sangat pentingnya untuk istikharah itu dan doanya. Dahulu Rasulullah SAW pernah mengajari kami istikharah dalam memutuskan segala sesuatu, sebagaimana mengajari kami surat dalam Al-Quran, riwayat Bukhari. Ini menunjukkan pentingnya istikharah dalam memutuskan segala sesuatu, terkhusus hal-hal yang mempengaruhi jalan hidup ke depan. Next, oke. Ya. Kemudian timbul pemikiran, dengan siapa ya saya ini harusnya bermusyawarah, berdiskusi seperti itu. Maka keywordnya, kata kuncinya, orang yang paling layak kita ajak musyawarah adalah orang-orang yang bahagia ketika kita sukses, dan sedih ketika kita gagal. Hati-hati mengajak teman atau mengajak teman musyawarah atau mengajak orang untuk bermusyawarah. Dipastikan dulu bahwa orang ini tidak memiliki kepentingan khusus kepada kita. Orang-orang ini adalah orang yang menyayangi kita. Harusnya yang cari yang seperti itu. Yang bahagia ketika kita sukses dan sedih ketika kita gagal. Misal orang tua, ayah, ibu, saudara, teman-teman dekat yang tulus seperti itu. Dan penting ditambah masukan dari orang-orang yang telah mencapai apa yang telah kita cita-citakan. Misal memiliki cita-cita menjadi dokter PNS setelah lulus koas, itu, ya silaturahim kepada senior yang jadi dokter PNS, bagaimana prosesnya, bagaimana kehidupan sehari-hari seorang PNS, cocok nggak kira-kira. Gitu. Kalau ingin menjadi dokter spesialis, tanya-tanya ke senior bagaimana kalau prosesnya, kehidupannya untuk pendidikan bagaimana, nanti setelah lulus bagaimana, seperti itu. Ini penting, masukan-masukan ini nanti untuk dibawa, berdiskusi, bermusyawarah dengan orang-orang yang kita percayai tadi itu. Next. Ya. Kemudian, salah satu yang membuat seseorang itu menjadi galau, cemas, gelisah, itu adalah banyaknya pilihan malahan. Banyaknya pilihan setelah lulus, banyak pilihan. Diajak teman, daftar, misalkan dokter tentara, diajak daftar PNS, diajak PTT, diajak daftar residen, dokter spesialis. Hal-hal ini yang banyak pilihannya malah membuat bingung. Bagaimana kita menentukan pilihan di antara banyak pilihan itu? Maka yang utama, keywordnya adalah tentukan kepentingan kita. Kepentingan itulah nanti yang akan menjadi pengkalibrasi apakah pilihan tersebut baik atau tidak. Kepentingan itu seperti apa? Oke, next.
ini contoh memilih berdasarkan kepentingan ya. Ini seorang dokter muda yang baru lulus, ini memiliki cita-cita ini. Dia udah silaturahim dan musyawarah, kemudian oke, setuju orang tuanya, boleh nak kamu daftar satu spesialis, alhamdulillah orang tua bisa membiayai seperti itu. Kemudian dia memiliki cita-cita untuk menjadi dokter spesialis, tapi dia bingung spesialis apa yang cocok. Maka dibuatlah tabel kepentingan seperti di bawah ini. Dia memiliki kepentingan, 1, menyukai interaksi dengan anak-anak, 2, lebih senang analisis klinis daripada tindakan, 3, bisa berpraktek di rumah sakit dekat dengan orang tua di suatu kabupaten di luar Jawa sana. Maka dengan 3 kepentingan itu muncul 3 pilihan. Apakah bedah anak, pediatri, atau rehabilitasi medik. Interaksi dengan anak-anak, bedah anak masuk. Lebih senang analisis klinis daripada tindakan, bedah anak coret. Gitu. Kemudian rehab medis, menyukai interaksi dengan anak-anak, oke, bisa masuk. Lebih senang analisis klinis daripada tindakan, ya masih bisa. Tindakan dan analisis klinisnya masih oke, masih 50-50 kalau untuk rehab medik. Tapi kemudian tapi setelah dipikir-pikir, dia lebih pengen untuk analisis klinis daripada tindakan. Ya, berarti rehabilitasi medik dicoret. Walaupun bisa berpraktek di rumah sakit dekat rumah. Seperti itu. Untuk pediatri, ternyata setelah dicek dengan kepentingannya, itu masuk semua. Interaksi dengan anak-anak masuk, lebih senang analisis klinis, dalam artian ini medis daripada tindakan operatif, bisa praktek di rumah sakit dekat orang tua, di suatu kabupaten di luar Jawa, misalkan. Pediatri dimanapun bisa, di daerah, di kota, provinsi, ibu kota provinsi, ibu kota negara, semuanya bisa kalau pediatri. Maka dalam kasus ini, pilihan yang tampaknya lebih tepat adalah yang pediatri. Beda dengan jika dia memiliki kepentingan yang lain. Coba next, kita lihat. Ini kasusnya sama, dia memiliki kepentingan yang lain. Dia ini memiliki kepentingan, 1, menyukai interaksi dengan anak-anak, 2, lebih menyukai tindakan. Kemudian, tapi tidak suka jaga malam. Itu. Maka pilihannya, kalau bedah anak, masih banyak jaga malamnya, coret. Pediatri, banyak analisis klinisnya daripada tindakan, coret. Maka yang lebih masuk adalah rehab medis, tidak ada jaga malam, kemudian untuk tindakan dan analisis klinis juga masih 50-50. Maka pada kasus ini, yang lebih tepat, berdasarkan kepentingan, dia adalah rehabilitasi medis, mungkin yang akan dipilih. Next. Beda lagi kalau kasusnya seperti ini, dia menyukai interaksi dengan anak-anak, lebih menyukai tindakan, dia ingin berpraktek di kota besar, di tempat ia dilahirkan. Kalau seperti ini, tentu saja yang cocok adalah bedah anak. Karena untuk bedah anak, umumnya di kota besar yang sudah ada untuk fasilitasnya. Demikian untuk gambaran memilih suatu pilihan berdasarkan kepentingan. Kemudian penting bagi kita untuk memiliki cita-cita berdasarkan range waktu, berdasarkan spektrum waktu. Tentukan cita-cita, ditulis yang baik, disimpan, bisa diakses kapanpun. Cita-cita itu dalam jangka pendek, dalam jangka menengah, dalam jangka panjang. Dalam jangka pendek, kurang dari 1 tahun, menengah 1-5 tahun, panjang lebih dari 5 tahun. Cita-cita ini penting nanti untuk arahan kita mau kemana. Nah, cita-cita ini memang ya itu tadi setelah hasil dari musyawarah dan istikharah. Oh ya, nanti saya lulus ingin daftar PNS atau praktek swasta atau cari beasiswa untuk sekolah lagi. Gitu. Untuk jangka menengah, misalkan menikahnya tahun sekian, dikomunikasikan dengan keluarga. Bu, Pak, saya setelah lulus, mungkin nanti daftar PNS dulu, baru nikah tahun sekian, seperti itu. Itu penting dikomunikasikan dan diistikharahkan. Itu. Jangka panjang juga demikian, lebih dari 5 tahun, memiliki rumah, kemudian kebebasan finansial, memiliki pondok pesantren dan sebagainya. Seperti itu mungkin juga perlu untuk dipertimbangkan. Maka penting untuk memiliki cita-cita dalam jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Oke, next. Ya. Sekarang, bagaimana ilmunya kita itu mengkonversi cita-cita menjadi kenyataan. Dan satu lagi adik-adik, bahwa ini bukanlah suatu ilmu yang pasti. Ini adalah suatu tool yang membuat cita-cita itu lebih mungkin menjadi suatu kenyataan yang diajarkan oleh para ahli. Yang saya tangkap dari berbagai macam seminar, pelatihan, baca buku, itu cara mengkonversi cita-cita menjadi kenyataan itu yang saya serap, yang terbaik itu ada 2. Yang pertama, membuat mind mapping pada semua cita-cita. Kemudian cita-cita yang besar, yang
luar biasa, wah setinggi langit itu dipecah menjadi bagian-bagian kecil, sehingga mudah menjalankannya langkah demi langkah, serta diberikan kapan waktu menjalankannya. Setelah itu, ada tahu pecahan-pecahan kecil, ada waktunya kapan dijalankan, saat itulah dimasukkan ke dalam to-do list. Oke, next. Ya. Ini tool penolong bisa menggunakan mind map, bisa gambar sendiri dengan kertas, atau bisa menggunakan Iowa. Iowa ini dulunya iMindMap. iMindMap. Ini Iowa ini web based, jadi gratis. Silahkan bisa di situ, di Android juga ada. Kemudian to-do list sudah banyak, bisa menggunakan Anydo di Android atau Google Calendar dan sebagainya untuk memastikan pecahan-pecahan dari cita-cita besar kita itu bisa kita eksekusi satu demi satu untuk terlaksana cita-cita besar itu. Jadi contoh ya, next, contoh membuat mind map. Mind map itu dimulai dari membuat ide besar, ide pokoknya apa. Misalkan, kalau ini misalnya contohnya saya ya, walaupun ini bukan real, tapi ini kurang lebih seperti ini yang dulu saya susun. Ini lulus ujian PPDS penyakit dalam UGM tahun 2015. Maka untuk bisa lulus ini komponennya ada berbagai macam. 1, bahan belajar. 2, informasi harus tahu. Syarat-syaratnya apa saja. Biaya studinya bagaimana. Saya juga perlu rekomendasi dari senior-senior juga untuk masuk dari sana. Maka saya pecah-pecah itu, kemudian dipecah lagi menjadi lebih kecil. Oke, next. Ya ini, bisa kita lihat misalkan dari untuk bahan belajar. Ternyata bahan belajar setelah saya tanya-tanya senior, yang paling sering dikeluarkan itu adalah materi catatan kuliah anak UGM. Gitu. Ya udah, saya ini langsung menghubungi itu kakak kenalan yang memiliki buku itu. Itu tanggalnya juga diberi tanggal. Misalkan pinjam buku catatan kuliah itu apa? 1 Maret 2014. Kemudian dari catatan kuliah ada soal, belajar soal Maret 2014, belajar materi terus juga Maret 2014 mulai belajar. Untuk informasi tentang residensi, oh ini bisa tanya kenalan kakak kelas yang sudah masuk lebih dulu, baca blog-blog residen yang sudah masuk, terus lengkapi syarat di situs resminya. Gitu. Ternyata syaratnya itu yang perlu saya lengkapi ada PAPS dan ASEP. PAPS itu ujian tes potensi akademik. Kalau TOEFL itu ya bahasa Inggris itu ya kita kapan ujian untuk melengkapi syaratnya. Setelah itu, ya sisi kanan juga demikian saya lengkapi juga keterangannya. Next. Sisi kanan untuk biaya studi ya. Biaya studi saya baru lulus, tidak punya model biaya studi dan saya bertekad tidak merepotkan orang tua untuk biaya studi ya udah beasiswa LPDP tadi. Oke, cari-cari informasi LPDP, lengkapi syarat, Juli 2014, tanya-tanya pada kenalan yang lulus LPDP, Juli 2014, gitu. Kemudian untuk masuk residen, di syaratnya itu butuh rekomendasi. Rekomendasinya siapa yang bisa ngasih ya? Oh iya, ada kenalan Prof. A, Dr. B, Dr. C, itu Agustus 2014. Setelah kita memiliki mind map, dipecah menjadi kecil-kecil, setelah itu dibuat dalam to-do list. Next. Nah, to-do list-nya kurang lebih seperti ini. Maret 2014, pinjam buku, belajar materi Maret 2014, latihan soal Maret, tanya seputar residensi Maret 2014, ujian PAP dan TOEFL Desember, cari informasi dari daftar LPDP Juli 2014, hubungi Prof. A, Dr. B, Dr. C, minta rekom Agustus 2014, ya. Lengkapi syarat di situs pendaftaran Agustus 2015. Saya 1 tahun mempersiapkan ini. Seperti itu. Oke, next. Nah, ringkasannya dengan teknik yang tadi dijelaskan, itu mind map itu akan memicu otak kita berpikir apa yang harus dilakukan untuk mencapai cita-cita itu tadi dalam bentuk yang lebih kecil-kecil untuk mencapai cita-cita besar tadi itu. Kemudian membuat kita rileks. Oh, ternyata cita-cita yang besar itu bisa dicapai dengan bertahap dan melakukan hal-hal yang mudah dan kecil sedikit demi sedikit. Kemudian to-do list itu membuat kita tahu kapan harus menjalankan langkah-langkah kecil untuk mencapai cita-cita yang besar. Oke, next. Kemudian setelah proses tadi itu, kita menentukan cita-cita, istikharah, musyawarah, menentukan berbagai macam pilihan sesuai dengan kepentingan, membuat mind mapping. Godaan-godaan itu ada.
maka kita harus melindungi cita-cita hasil dari pemikiran jernih. Bisa jadi itu suatu keraguan atau ejekan dari orang lain. Apa bisa kamu baru lulus fresh graduate daftar PNS? Apa bisa kamu daftar residen belum punya pengalaman? Seperti itu. Ya. Maka prinsipnya, ketika kita sudah menyusun cita-cita dengan baik, maka abaikan, jadikan motivasi lebih. Kemudian ada juga godaan dalam bentuk lain, yaitu ajakan pada pilihan lain yang menggiurkan. Ya, kalau yang ini katakan tidak dengan baik. Misal sudah punya cita-cita yang baik, disusun mind map-nya, disusun to-do list-nya untuk mendaftar dokter TNI AD, seperti itu. Kemudian ada teman mengajak dokter PNS, gitu. Maka harus bisa mengatakan tidak dengan baik. Karena Anda sudah mengkaji tadi itu, sudah menyiapkan rencananya bagaimana biar bisa lolos menjadi dokter tentara Angkatan Darat. Misalnya seperti itu. Next, lanjut. Ya. Maka dalam prosesnya tentu saja kita harus senantiasa terus berdoa, ikhtiar, dan tawakal dalam menggapai cita-cita. Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Al-Mu'min ayat 60, berdoalah kepadaku, pasti akan aku kabulkan. Itu janji Allah. Maka penting untuk kita senantiasa berdoa dengan adab doa yang baik ketika memiliki suatu cita-cita. Kemudian juga harus bertawakal dan ikhtiar maksimal. Sebagaimana di hadis tawakal yang terkenal itu, riwayat Imam Ahmad, sesungguhnya seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya kalian diberi rizki sebagaimana rizkinya burung-burung. Burung-burung itu berangkat pagi hari dalam keadaan lapar dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Coba kita lihat tawakalnya burung tadi itu. Si burung itu bertawakal dengan dia cari makan di pagi hari. Maka kita pun juga demikian. Kita bertawakal, ikhtiar maksimal. Keluar di pagi hari, kemana? Mencari rekomendasi, cari pinjaman buku-buku soal, mendaftar untuk mencari biaya studi dan beasiswa, seperti itu. Itu adalah bagian dari tawakal. Berangkat pada pagi hari, sungguh-sungguh, kemudian hasilnya menyerahkan kepada Allah. Maka bagaimana burung-burung itu mereka pulang sore harinya dalam keadaan kenyang. Jadi tidak boleh tawakal hanya diam, duduk, diam di kamar, tidur-tiduran itu tidak masuk alam tawakal. Oke, next. Oke, ini penutupnya bisa kita lanjutkan dengan diskusi. Gedung-gedung yang indah itu dibangun berdasarkan cetak biru, hasil pemikiran yang brilian. Demikian juga kehidupan kita ini. Jika ingin kehidupan yang indah, maka jalanilah kehidupan berdasarkan cetak biru hasil dari kontemplasi hati dan pikiran yang jernih. Maka penting untuk memiliki cita-cita yang terstruktur, yang tertulis dengan baik. Milikilah cetak biru kehidupan Anda. Milikilah grand design kehidupan Anda. Itu akan lebih memungkinkan Anda memiliki kehidupan yang indah daripada hanya sekedar mengalir saja. Dengan tetap berdoa, ikhtiar, dan tawakal. Oke, next. Oke, terima kasih adik-adik. Bisa kita lanjutkan dengan diskusi dan happy planning. Alhamdulillah baru kemarin ya di wisuda. Belum selesai, nanti tanggal 8 masih ada ujian nasional seperti UKM PPT gitu. Mohon doanya semoga diberikan yang terbaik. Oke, terima kasih. Bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab. Waktu saya kembalikan ke panitia. Jazakumullah khairan kasir atas penyampaiannya yang sangat super sekali dari Dr. Yasjudan. Seperti yang beliau katakan tadi di penutup bahwasanya jika kita ingin hidup kita ini indah, maka kita harus bisa mencetak kontemplasi atau memberikan kontemplasi hati dan pikiran kita yang jernih juga agar kehidupan kita ini seperti apa yang kita mau, kayak gitu. Nah, mungkin dari teman-teman kita sudah masuk ke dalam sesi diskusi, yaitu bagi teman-teman yang ingin bertanya atau ada yang ingin didiskusikan bisa raise hand atau bisa secara langsung membuka mic-nya atau bisa secara chat melalui chat. Seperti itu. Dipersilahkan kepada teman-teman. Silahkan
Saudara Tharikur Rahman. Izin menurunkan tangan di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Jazakumullah khairan katsir. Sudah masuk Mas ya? Masuk di lanjut Oke. Mas Torik. Izin, terima kasih dokter atas materinya, cukup menggugah. Sebenarnya ini sudah jadi pertanyaan cukup lama. Dulu pernah diskusi sama teman-teman bahwa ketika ngobrolin tentang KLC, sebenarnya dalam cerita-cerita sirah, ya sirah itu cerita, dalam sirah Nabawiyah atau sirah sahabat itu ada nggak ya yang tersirat dan tersurat terkait dengan KLC seperti itu dok, yang tentang fakta itu. Nah, kita tahunya, wah siapa pertama menjadi panglima usia 19 dan Zaid bin Thabit seperti ini. Tapi sebenarnya apakah para sahabat juga mengalami momen yang sama seperti yang kita alami atau tidak? Dan jika iya, apa yang dilakukan seperti itu? Oke, mungkin itu dulu dokter. Jazakumullah khairan. Ya, terima kasih Mas Torik Rahman atas pertanyaannya. Yang ditanyakan untuk KLC ini apakah ada rekaman sejarah di sirah atau tarikh khulafa atau kisah-kisah para sahabat seperti itu? Ya, hal yang sepanjang saya pelajari dari sirah, kemudian tarikh khulafa, kisah-kisah sahabat, mungkin yang bisa kita lihat ya adalah bagaimana kematangan Rasulullah SAW yang mencapai usia menikah dengan Bunda kita Khadijah usia 24-25 itu. Mungkin itu yang bisa kita tangkap bahwa di usia itu beliau telah mencapai kematangannya. Beliau telah memiliki pegangan untuk mencari nafkah dalam artian berdagang untuk memperdagangkan dagangannya dari Bunda kita Khadijah, kemudian dan juga bisa menikah dengan Bunda kita Khadijah dengan mahar yang tidak sedikit. Ini menunjukkan bahwa Rasulullah SAW itu memiliki kematangan pada usia-usia ini. Usia-usia sekitar 24-25. Kemudian kalau yang ditanyakan apakah untuk sahabat yang lain? Kalau sahabat yang lain memang cenderung kematangannya itu lebih awal. Seperti itu ya, kalau kita lihat dari kisah-kisahnya, memiliki kematangan yang lebih awal. Hal ini tentu saja karena situasi yang berbeda untuk tuntutan sosial, tuntutan psikisnya saat itu. Jadi seseorang yang sudah akil balik, kalau di masa-masa itu sudah dituntut untuk memiliki penghasilan sendiri, maka KLC-nya juga menjadi lebih awal. Sebagaimana yang sering dikisahkan itu misalkan adalah Al-Fatih, terkenal dengan Muhammad Al-Fatih, Mehmed Sultan Muhammad Al-Fatih Mehmed II, yang menguasai Konstantinopel saat usia 21 tahun. Jadi beliau itu sudah menyelesaikan untuk tujuan hidupnya, sudah jelas, bagaimana membuka kota Konstantinopel memenuhi daripada nubuah Rasulullah. Bahwa kota Konstantinopel akan dikuasai oleh kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa kematangan yang lebih awal itu akan memberikan kesempatan pada kita untuk mencapai pencapaian besar itu lebih awal juga. Jika seorang masih mengalami kegalauan di usia-usia awal 20-an, maka pencapaian besarnya itu akan sulit untuk dicapai. Karena apa? Karena dia tidak mengkonsolidasikan semua potensi, baik potensi dalam bentuk fisik, potensi finansial, potensi ilmu pengetahuan, untuk mencapai tujuan besarnya itu kalau masih mengalami kegalauan. Maka penting untuk memiliki tujuan yang jelas, kemudian mengkonsolidasikan potensi-potensi yang kita miliki untuk mencapainya. Demikian yang bisa saya tangkap dari sirah Nabawiyah, itu Rasulullah menikah pada usia 24-25, kemudian Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel di usia 20-21 tahun. Gitu. Oke, mungkin demikian. Sudah puas atau masih ada diskusi lagi? Silakan. Saudara Tharikur, apakah ada tanggapan? Secara keseluruhan cukup sih, dokter. Cuman izin sedikit menanyakan lagi, Pak. Berarti sebenarnya sebelum terkait KLC, jadi harusnya ada hal yang sebenarnya apa yang salah dengan kenapa matangnya
pemuda-pemuda sekarang harus lebih lama gitu. Karena sebenarnya kan kalau metode pendidikan Rasulullahnya kan sudah tertata itu. Jadi mungkin apa yang salah seperti itu. Kalau dari dokter Mbak, mungkin insya Allah cukup. Oke, baik. Terima kasih, Dek Torik. Saya tanyakan apa yang salah, mungkin bisa ada yang salah, bisa tidak. Yang pasti ini ada perbedaan suatu paradigma dan gaya hidup. Jika gaya hidup di zaman Rasulullah, di zaman para sahabat, itu seseorang ketika akil balik, maka dia harus bisa mencari nafkah. Apakah itu dengan bertani, berkebun, atau menggembala, kemudian atau berdagang. Rasulullah pernah mengalami itu, beliau menjadi penggembala pernah, beliau berdagang juga pernah, seperti itu di masa-masa mudanya. Sedangkan kita di masa-masa ini, alhamdulillah kita termasuk yang diberi kesempatan setelah akil balik, sekitar SMP, SMA, diberi kesempatan untuk menuntut ilmu lebih lanjut di jenjang pendidikan, sarjana minimal, seperti itu. Nah, ini memang perbedaan gaya hidup yang ada di zaman ini dan zaman Rasulullah. Dan ini memang bukan suatu hal yang perlu dipertentangkan, dalam artian apakah berkuliah dulu itu suatu hal yang tidak syar'i, itu saja tidak seperti itu. Karena ini merupakan suatu urusan dunia kita. Rasulullah bersabda, antum a'lamu ala umuri dunyakum. Bahwa kita untuk urusan dunia saat ini bisa diraih dengan baik, bisa memperjuangkan agama jika kita memiliki kesempatan dan waktu untuk pendidikan lebih lanjut. Dalam ini minimal S1 seperti itu. Dan alhamdulillah kita diberikan kesempatan untuk itu. Tidak semua saudara-saudara kita bisa menggapainya seperti itu. Dan kalau kita lihat di zaman sekarang, orang-orang yang sukses bisa mendukung dakwah secara finansial, secara pemikiran yang tajam, yang baik, melindungi dari kerusakan pemikiran, orang-orang yang cerdas, orang-orang yang memiliki basic keilmuan yang baik, yaitu minimal keilmuan yang formal. Itu ya. Oke, demikian. Baik, terima kasih dokter. Gimana Torikur? Apakah sudah cukup? Oke. Selanjutnya dokter, ini ada pertanyaan. Sebelumnya terima kasih dokter atas materinya. Dokter izin bertanya, misal kita bercita-cita untuk lanjut pendidikan spesialis. Kemudian kira-kira kapan waktu yang tepat untuk menentukan kepentingan dan melakukan persiapan? Terima kasih dokter. Oke, pertanyaannya bagus. Kapan waktu yang tepat untuk menentukan kepentingan dan persiapan-persiapannya? Kalau rule of thumb itu artinya hal yang rule of thumb itu biasanya secara empiris itu persiapan-persiapan untuk masuk sekolah lebih lanjut spesialisasi PPDS itu minimal 6 bulan. 6 bulan ditentukan mau kemana, kemudian belajarnya apa, minimal 6 bulan. Lebih optimal lagi kalau 1 tahun. Kalau persiapan secara pembelajaran lebih dari 1 tahun, umumnya malah kurang efektif, nanti malah lupa. Jadi antara 6 bulan sampai 1 tahun. Itu studinya ada di Amerika itu. Nanti mahasiswa-mahasiswa yang persiapkan ujian sekitar 6 bulan itu memiliki hasil yang lebih baik dibandingkan mereka-mereka yang lebih pendek persiapannya. Jadi kalau Anda tanya kapan waktunya, kalau pengen langsung, misalkan langsung selesai S1, koas, internship, langsung sekolah lagi, ya saat internship berarti menyusunnya. Terus terang dulu saya nyari beasiswa, ikut seleksi LPDP itu saat internship. Tapi sekarang kan nggak boleh internship seleksi LPDP, harus benar-benar lulus dulu kan. Ya itu dijalani, berarti seleksinya nanti setelah lulus, habis dipersiapkannya dari sekarang. Tanya-tanya buat esainya bagaimana, seperti itu kalau mau beasiswa. Kemudian untuk residensinya, PPDS-nya tanya-tanya, kemudian biayanya berapa kira-kira, yang disiapkan materinya apa, bukunya apa, gitu. Kalau saran saya minimal 6 bulan sampai 1 tahun. Tetap prosesnya dijalani, jangan lupa istikharah, musyawarah, buat mind map, buat to-do list yang jelas. Insya Allah, cita-cita itu menjadi lebih mungkin untuk dicapai. Dan Anda menjadi lebih optimis, karena ternyata tinggal hal-hal kecil saja yang harus dilakukan. Seperti itu. Baca soal 10, mengerjakan soal 10 soal per hari, baca 1 bab per hari kan tampak lebih mudah, insya Allah. Mungkin begitu. Silahkan ada tanggapan atau pertanyaan lagi. Terima kasih banyak dokter atas jawabannya.
Mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya kembali, bisa raise hand atau secara langsung, atau mungkin bisa via chat. Silakan Mbak Anissa Naziha bisa bertanya secara langsung. Mau bertanya dok, tentang ini kan tadi di dalam persiapannya kan butuh rekomendasi nih dok untuk menjadi terkait dengan pendidikan lanjut untuk menjadi spesialis. Ada tips triknya gitu buat dok untuk terkait ke siapa minta rekomendasinya dan bagaimana triknya gitu dok. Matur nuwun dok. Oke, terima kasih Anissa. Pertanyaannya yang ditanyakan bagaimana tips dan triknya ketika meminta rekomendasi ketika hendak studi lanjut PPDS misalkan. Maka tipsnya yang utama dan pertama, mintalah kepada beliau yang benar-benar mengenal Anda. Benar-benar mengenal Anda, tahu keseharian Anda, itu satu. Agar nanti rekomendasinya juga baik. Itu. Kemudian yang kedua, maka harus bahasanya harus yang baik, dokter, nasihat, kemudian ini gini. Secara administrasi kami diminta untuk minta rekomendasi dari senior, dokter berkenan atau tidak untuk memberikan rekomendasi seperti itu. Berarti kita memohon kesediaan beliau mau atau tidak. Itu. Dan biasanya umumnya jika beliau itu kenal dengan kita ya mau-mau saja. Yang penting beliau mengenal kita. Karena misalnya kayak yang di UGM, itu rekomendasinya dari 2 orang yang rahasia rekomendasinya. Jadi kita menemui beliau, nanti beliau mengirimkan email rahasia ke panitia penerimaan BPJS. Nah, nanti kalau beliau yang tidak kenal banget dengan kita, nanti rekomendasinya malah nggak pas. Maka penting untuk rekomendasi itu yang kenal banget dengan kita. Nggak harus pejabat, nggak harus profesor atau apa, nggak harus, tapi beliau-beliau yang mengenal kita. Jadi panitia itu ingin tahu kita itu bagaimana dari orang lain itu. Maka pentingnya itu nanti kita nyari yang beliau itu benar-benar kenal kita. Agar nanti semisal panitia itu menelpon orang yang memberi rekomendasi, maka rekomendasinya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Gitu. Dan kalau semisal diminta untuk memberikan rekomendasi rahasia, seperti yang di UGM, rekomendasi rahasianya itu bisa menjadi nilai positif bagi kita. Itu deh. Kata kuncinya 2 itu. Yang pertama, yang kenal dengan kita. Yang kedua, sampaikan baik-baik, bersedia atau tidak. Terus mungkin ada tanggapan? Sampun dok, matur nuwun dok. Saya lanjutkan dokter. Izin bertanya, bagaimana kita menyusun agar kepentingan kita ini tidak terkesan ananiah, dok. Jadi bahwa kita merencanakan sesuatu tetap dalam posisi memperjuangkan Islam. Nah, niku pripun nggih, dokter? Oke, baik. Bagaimana menyusun rencana itu agar tetap dalam konteks memperjuangkan Islam. Itu bagus sekali, adik-adikku. Ketahuilah bahwa motivasi terbesar yang mendorong kita untuk melakukan segala sesuatu hal yang baik itu adalah motivasi untuk memberi. Seseorang yang memiliki motivasi untuk memberi, maka dia akan memiliki tenaga yang lebih kuat daripada seorang yang motivasinya untuk mencapai pencapaian itu hanyalah motivasi untuk mendapatkan. Itu udah rumus seperti itu. Semakin besar motivasi kita untuk memberi, maka semakin kuat dorongan kita untuk mencapai cita-cita itu. Maka bagus, milikilah motivasi yang besar untuk memberi. Itu. Misal, adik-adik, ini misalkan mau daftar PPDS, itu motivasi memberinya apa misalkan. Misalnya sederhana saja, misalkan nanti misal sudah lulus, itu ingin
kita mendukung misalkan pondok pesantren yang tahfidz Quran untuk anak yatim, itu ingin membantu pendidikan saudara-saudara kita yang kurang mampu, itu pilihlah motivasi memberi itu akan menjadi motivasi yang sangat kuat untuk mendorong kita mencapai cita-cita. Kemudian penting juga untuk kita selalu ingat bahwa ini diniati untuk ibadah, bukan hanya untuk sum'ah, untuk gaya-gayaan. Itu misalnya daftar PPDS, presiden, daftar PNS, misalkan itu memang betul-betul itu tujuannya itu. Gitu. Karena memang tujuan kita hidup di dunia ini memang untuk beribadah. Maka alangkah baiknya ketika semua itu kita niati untuk ibadah. Seseorang yang menempuh studi lanjut itu pasti ingin mendapatkan nilai lebih, nilai tambah. Entah itu nilai tambahnya, mohon maaf, mendapatkan materi yang lebih banyak, mendapatkan penghormatan yang lebih tinggi, atau motivasi-motivasi yang sifatnya akhirat. Bisa bersedekah lebih banyak, bisa membantu misalkan yayasan Islam dalam bidang kesehatan lebih baik, seperti itu. Maka milikilah motivasi untuk memberi dalam konteks, memberi dalam artian ibadah, memberi dalam artian memberi sumbangsih pada Islam, entah apapun itu. Membantu pondok pesantren tahfidz, membantu yayasan Islam, seperti itu, dan lain sebagainya. Demikian, silakan kalau ada tanggapan. Baik, dokter. Cukup dokter, tadi sudah sangat baik. Jadi intinya dengan dengan tujuan ibadah tadi bisa meluruskan tujuan kita seperti itu. Nah, kemudian ini ada juga yang bertanya, dokter, kalau menurut dokter sendiri, bagaimana jika ada seorang teman, dia dirudung pilihan antara dia harus lebih baik menikah terlebih dahulu atau harus berpikiran untuk lanjut ke pendidikan, mungkin S2 atau ke PPDS seperti itu, dokter. Pripun, dokter? Maka kata kuncinya dikembalikan kepada kepentingannya, Dik. Dia laki-laki atau perempuan? Ini laki-laki atau laki-laki. perempuan? Beda, laki-laki. Kalau laki-laki, dia bebas mau nikah kapanpun, tidak perlu izin dari orang tuanya. Maka dia silahkan secara hukum, secara de jure, secara hukum Islam, dia bebas mau menentukan mau nikah sekarang, besok, setelah lulus, dia memiliki kebebasan. Beda dengan anak perempuan. Anak perempuan, dia nikahnya harus seizin walinya, seizin orang tuanya. Maka wajib untuk mendiskusikan dengan orang tua. Itu ya bedanya laki-laki dan perempuan. Sekarang kembali, ini misalnya kasusnya, misalkan laki-laki, dia langsung seperti itu, misalkan perempuan, sudah diskusi dengan orang tua membebaskan misalkan. Orang tua membebaskan, maka kita kembalikan kepada kepentingan. Kepentingannya apa? Kepentingannya misalkan dia ingin segera sekolah apa misalkan. Misalkan dia karena ingin segera sekolah, apakah berbenturan dengan menikah seperti itu. Saya menikah saat internship, itu sekolah juga tetap sudah memiliki anak satu, itu bisa berbarengan. Apakah ada kepentingan yang berbenturan? Ini beda-beda tiap orang. Kalau saya kok tidak menemukan antara perbenturan kepentingan antara menikah dengan sekolah. Kalau ditanya saya tidak menemukan adanya perbenturan kepentingan. Sehingga hal itu tidak menjadi suatu penghambat satu dengan yang lain. Bahwa sekolah tidak menghambat nikah, demikian juga nikah tidak menghambat sekolah. Seperti itu. Kecuali kalau ada kepentingan yang berbenturan, misal dia itu hendak lanjut ke misalkan ke dokter tentara atau dokter polisi, ada ikatan bahwa tidak boleh menikah di beberapa tahun awal. Nah, ini beda lagi. Maka ditentukan dulu kepentingannya. Apakah kepentingannya itu misalkan dia anak satu-satunya, dari orang tuanya sudah menanti-nanti memiliki cucu. Nah, itu saja kepentingannya beda dengan misalkan dia anak ke-4 dari 5 bersaudara, dia mau daftar tentara dulu, nikahnya nanti enggak masalah. Maka semua dikembalikan ke kepentingan kita masing-masing. Karena bisa beda-beda keluarga,
Tiap seseorang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Tapi kalau secara umum, kalau saya melihat tidak menemukan adanya perbenturan kepentingan antara menikah dengan sekolah. Begitu, Dik. Baik, terima kasih banyak dokter. Untuk pertanyaan selanjutnya dokter, Assalamualaikum, izin bertanya. Jadi jujur saya tipe orang yang go with the flow. Jadi apabila ada kesempatan duluan yang datang maka saya ambil. Bila saya membuat rencana yang kompleks malah biasanya tidak terrealisasi. Apakah ada tips untuk orang yang mungkin terima kasih. Oke. Nah, ini ditanyakan, Dio ini adalah orang yang biasa mengikuti arus, kalau membuat rencana malah tidak berjalan sesuai rencana. Oke. Jadi, memang ada beberapa orang itu yang mudah beruntung. Mohon maaf, dia apa-apa beruntung gitu. Ujian nggak belajar lulus, kemudian hendak nikah, yang diajak nikah mau walaupun tanpa mungkin dia biasa-biasa saja. Memang ada orang-orang yang beruntung seperti itu ada. Dan kalau Anda mau beruntung, rumusnya ada. Rumus keberuntungan sudah tahu atau belum? Rumus keberuntungan itu adalah titik temu antara kesiapan dan kesempatan. Hari ini sudah siap menikah, kemudian ada akhwat yang cocok, ditanya mau menikah? Mau. Oke, sudah siap menikah, dan kebetulan ada yang mau. Beruntung dia. Itu. Misalkan ada bukaan PNS. Itu. Dia sudah lulus, dia rajin mengerjakan tugas-tugas sekolah, tugas-tugas PNS, tugas-tugas koas, sehingga lulus tepat waktu. Sebulan kemudian ada bukaan PNS. Dia sudah siap. Kesempatannya ada. Ada titik temu nih antara kesiapan dan kesempatan. Jadilah dia orang yang beruntung. Itu. Demikian juga saat misalkan nyari beasiswa seperti saya dulu, saya juga merasa beruntung sekali karena saya sudah menyiapkan untuk untuk LPDP. Alhamdulillah saat itu LPDP mendaftar saat internship boleh. Kalau saya mendaftar yang mundur-mundur malah tidak boleh. Nah, itu saya beruntung. Seperti itu. Kata kuncinya itu. Keberuntungan adalah pertemuan antara kesiapan dan kesempatan. Maka kalau Anda ingin menjadi orang yang lebih sering beruntung, maka Anda harus lebih sering siap. Gitu. Terus kemudian, bagaimana dia menyikapi kalau membuat rencana malah tidak berjalan? Mohon izin, saya tidak berani menghakimi atau bagaimana ya. Mungkin nanti berdiskusi lebih lanjut untuk perencanaannya, apakah mungkin ada beberapa sisi dari rencananya yang mungkin perlu dikalibrasi lagi seperti itu. Saya tidak berani menghakimi apakah mungkin rencananya bagaimana, tapi mungkin perlu kita kalibrasi lagi. Misalkan ada rencana mendaftar PPDS, gagal, wajar, tidak apa-apa. Daftar lagi. Jangan dianggap itu gagal karena perencanaan, bukan. Itu gagal karena memang kita perlu perencanaan yang lebih baik lagi. Seperti itu. Teman-teman kami banyak yang daftar 6 kali, 9 kali, gitu. Baru diterima banyak. Ada. Bahkan peraturannya hanya 2 kali, beliau-beliau bisa lebih. Gitu. Karena banyak daftar di berbagai center. Seperti itu. Maka jangan dianggap bahwa kegagalan yang kita alami itu karena kita berencana. Kalau let it flow malah lebih sukses. Gitu. Kalau kita lihat, itu misalkan orang-orang yang tidak lulus sekolah sukses ada enggak? Misalkan, misalkan lulus SD sukses jadi pembesar, orang yang bermanfaat sekali ada enggak? Ada. Ceritanya ada. Presentasinya berapa banyak apa sedikit? Misalnya sedikit. Beda dengan seseorang yang sudah mempersiapkan untuk jenjang pendidikannya lebih baik, yang sukses bermanfaat untuk orang banyak, presentasinya lebih tinggi. Seperti itu. Gitu ya. Maka kalau kita sudah berencana dan gagal, maka kita perlu untuk menyempurnakan perencanaan kita lagi. Seperti itu. Bagian terbaik, kalau kita berbuat kesalahan, berbuat kegagalan, kita tahu yang benar. Misalkan daftar PPDS saat wawancara, ditanya siapanya kok masih ngambang ya yang pertama. Oh, berarti saya kemarin jawabannya karena ngambang itu. Ditanya nanti mau kembali kemana, bingung. Nggak tahu. Nanti setelah lulus, Anda mau kerja di mana? Bingung. Kalau bingung, hampir pasti tidak diterima memang. Itu. Nah, setelah tahu itu, oh ini berarti perencanaannya dia lebih baik lagi.
dia buat rencana nanti setelah lulus saya kemana ya. Maka dia silaturahim ke senior-seniornya, yang petinggi-petinggi rumah sakit. Dok, mohon izin, nanti misal saya lulus dari sini, berkenan tidak menerima saya kembali. Ini saya sekolahnya biaya sendiri kok, ini dokter hanya menerima saja lah. Gitu. Akhirnya, setelah dia dapat kegagalan itu, dia bisa merencanakan dengan lebih baik. Karena dia tahu kekurangannya di sisi mana. Rencanaannya menjadi lebih optimal. Yang pertama lagi belum optimal karena dia tidak tahu bahwa kalau daftar PPDS sudah harus siap. Nanti kalau ditanya mau kembali kemananya harus siap. Seperti itu. Gitu, Dik. Itu ya, berarti saya ringkas. Jika Anda ingin menjadi orang yang beruntung, maka selalulah siap. Jika Anda ingin beruntung, cepat nikah, dan lain sebagainya, siap nikah. Kapanpun ilmunya, kemudian modalnya, siap. Jika ingin beruntung, bisa sekolah lebih lanjut, bisa daftar PNS, siap. Sudah belajar jauh-jauh hari sebelumnya. Kemudian, jika buat rencana kok gagal, kita ambil pelajaran dari kegagalan itu, buat rencana yang lebih baik lagi. Tuh. Oke, mungkin gitu. Silakan ada tanggapan, ada diskusi lagi. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan lagi, dokter. Dari Dr. Abdurrahman. Assalamualaikum Dr. Yasyudan, izin bertanya. Sebelumnya saya ucapkan selamat atas wisudanya dan saya doakan semoga Allah berikan kelulusan dalam ujian nasional spesialisnya. Izin bertanya, apakah terlambat jika di usia 30 baru merencanakan masa depannya? Seperti itu, dokter. Oke. Terima kasih. Jawabannya apakah terlambat jika merencanakan masa depan di usia 30? Jawabannya adalah tidak terlambat. Ya, tidak ada kata terlambat dalam kita menyiapkan cita-cita kita yang besar, yang bermanfaat. Mungkin sudah sering kisah-kisah inspiratif, misalkan siapa yang usia tua baru bisa bermanfaat mencapai keberhasilan yang tinggi, misalnya yang terkenal Colonel Sanders, usia 74, beliau keliling-keliling menjual resep KFC, akhirnya baru bisa sukses usia 74. Gitu ya. Dalam ini kata kuncinya tidak ada kata terlambat untuk menyusun perencanaan kehidupan. Gitu. Kemudian juga tidak ada kata terlalu cepat untuk menyusun grand design kehidupan. Baik, misalkan Anda saat ini baru masuk usia 17-18 tahun, susun. Nanti seiring berjalannya waktu mau dirubah nggak masalah. Tapi setidaknya Anda sudah ada gambaran. Nanti kalau saya lulus, saya mau kemana? Sudah ada, tidak galau, jadi tidak gampang diombang-ambing. Anda bisa memfokuskan resource Anda untuk mencapai tujuan itu, tujuan besar itu. Gitu. Kalau Anda memiliki tujuan yang pasti, misalkan setelah lulus ingin menjadi dokter tentara, gitu, maka Anda sudah siap-siap, siap pagi, lari pagi, push up, pull up, sudah menyiapkan jauh-jauh hari. Insya Allah lebih besar kemungkinannya untuk diterima menjadi dokter tentara daripada orang yang baru pengen jadi tentara setelah lulus dokter. Karena dia belum lari 1 kilo aja dah nafasnya habis. Karena semakin awal kita menyiapkan, semakin baik. Dan tidak ada kata terlambat untuk mempersiapkan. Gitu ya. Kalau kita mempersiapkan, kalau kita gagal mempersiapkan, memang mempersiapkan kegagalan. Katanya seperti itu kan. Makanya kita mempersiapkan, merencanakan dengan sebaik mungkin. Itu. Silakan. Ada tanggapan. Baik, dokter. Saya lanjutkan pertanyaan selanjutnya. Dari Thorikur Rahman, bagaimana cara menyusun goal agar seimbang antara motivasi lil muttaqina imama, menjadi pemimpin dan menjadi yang terbaik, dan prinsip tawadu, tidak merasa sok penting. Seperti itu, dokter. Oke, ini bagus ya. Bagaimana menyusun agar menjadi pemimpin yang baik dan tetap tawadu. Tapi kata kuncinya, Anda bersifat profesional, optimal ketika memegang suatu tanggung jawab. Ini kalau di bukunya Good to Great, ini adalah level 5 leadership. Jadi dia itu memiliki jiwa leadership kalau dia mendapatkan tugas, mendapatkan menjalankan suatu rencana, itu betul-betul profesional. Betul-betul semaksimal mungkin dipersiapkan sebaik mungkin. Tapi kalau dia hubungannya dengan interpersonal, dia rendah hati. Walaupun dia orang besar, memiliki pemikiran besar, cita-cita besar dan usaha yang besar, tapi tetap dia rendah hati. Itu apa-apa yang dikerjakan
Jadi dia dikerjakan sendiri seperti itu. Misal kalau ketua LDF mau ngambil minum ya ngambil sendiri, nggak ngurus staffnya, atau ngambilin sepatu itu tidak. Kalau level 5 leadership, kalau dia berhubungan dengan task, dengan tugas, dia profesional, dia optimal, terbaik. Tapi kalau berhubungan dengan dirinya sendiri, dia malah tawaduk, dia merendahkan dirinya. Seperti itu. Misalkan ketika dia itu hendak diambilkan makan, diambilkan minum, dia malah tidak mau. Itu namanya paradoxical leadership. Itu kepemimpinan level 5. Itu pemimpin yang paling efektif saat memimpin suatu organisasi. Ini dibaca di Good to Great yang terkenal itu. Itu ya, dia berarti tetap cita-citanya besar, tapi tidak omong besar. Usahanya yang besar. Gitu. Gitu ya. Usahanya yang besar, bukan omongannya yang besar. Kalau omong besar pasti nggak disukai. Kalau Anda menunjukkan actionnya yang besar, itu beda. Pasti beda. Oke, demikian. Silahkan ada tanggapan. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Dokter. Untuk perjuangan dakwah selama PPDS itu bagaimana nih, Dokter? Mungkin tentang idealitas dan realitas dakwah pada tataran PPDS. Karena dan bagaimana tips bisa menjaga diri selama pendidikan. Karena mungkin kita tahu ketika pendidikan mungkin banyak ujiannya, terus mungkin keras ujian keras kehidupan pada saat PPDS pun mungkin juga bisa dirasakan gitu. Nah, ketika koas pun mungkin banyak dari teman-teman atau dari diri kita itu banyak ibadahnya yang lebih kendor daripada preklinik. Nah, apalagi mungkin nanti ketika PPDS. Nah, mungkin dari dokter ada tips seperti itu, Dokter, untuk biar kita bisa siap menyiapkan hal tersebut, Dok. Oke. Tadi yang ditanyakan bagaimana kita menjalani saat PPDS dan tetap menjalani kehidupan keberagamaan gitu ya. Maka prinsipnya semuanya harus balance. Tidak boleh mengorbankan. Itu prinsip saya ya. Keluarga, masyarakat. Itu kalau bisa tetap balance dengan pendidikan, dengan pekerjaan, seperti itu. Maka bagaimana tipsnya yang real? Maka prinsipnya tetap kita harus menjaga diri sesuai dengan tuntunan. Gitu ya. Hal-hal yang baik di luar kehidupan residensi itu tetap baik di dunia residensi ya. Walaupun dunia residensi lebih keras, kejujuran, kerja keras, setia kawan, itu tetap suatu hal yang baik dan dihormati. Demikian juga hal-hal yang buruk di dunia biasa juga dianggap buruk, bahkan lebih berefek buruk di dunia residensi. Berbohong, masuk tanda tangan, kemudian misalkan mohon izin yang sudah menikah ada affair, itu sangat besar sekali dampaknya. Maka penting untuk kita menjaga diri sesuai dengan tuntunan dari agama, menjaga pandangan, berkata jujur. Itu nilai-nilai itu tetap dipegang. Kemudian untuk ibadah memang untuk waktu tidak selonggar saat kita belum residen, waktunya lebih ketat memang. Maka prinsipnya bagaimana kita meniati apa yang kita lakukan untuk pasien, untuk menambah ilmu pengetahuan, itu bagian dari ibadah. Mungkin Anda kalau semester 1 residen, hampir nggak bisa untuk sholat duha, misalkan lebih sulit. Karena habis sebelum subuh udah harus sampai di rumah sakit, kurang baru setelah maghrib. Itu pun kontak dengan pasien terus. Sehingga kalau Anda misalkan meninggalkan untuk sholat duha yang rakaatnya banyak, malahan misalkan Anda malah boleh pada pasien yang harusnya bisa dikelola dengan baik, malah tidak terkelola. Seperti itu. Maka itu bagaimana kita menempatkan hal-hal yang sifatnya penting, pokok itu dibandingkan dengan yang lain. Maka hal ini nanti berjalan untuk prinsip fikih aulawiyatnya. Hal-hal yang wajib itu yang didahulukan. Ya, kita mengelola pasien dengan baik, memenuhi hak-hak pasien itu wajib. Kemudian kalau ibadah sunnah, itu memang sunnah. Jadi nanti dulu. Ya udah kita selesaikan dulu. Kalau sholat wajib pasti ada waktu, pasti sholat wajib ya. Kalau untuk sunnah memang mohon maaf mungkin sulit. Seperti kalau pas jaga di bulan Ramadan, ya udah jaga UGD itu untuk Anda ibadah Anda saat malam, misalkan jaga malam, tidak sholat tarawih karena memang pasiennya banyak, jaga malam, ya sholat sempatnya hanya sholat isya ya tidak apa-apa. Berarti itulah ibadah Anda diniati bahwa ini
menata laksana, mengelola pasien sebaik-baiknya saat jaga UGD itu bagian dari ibadah. Itu. Karena jika Anda tidak mengelolanya, misalnya tinggal sholat raweh, ada pasien gawat, meninggal, maka kita yang salah, kita berbuat zalim. Seperti itu. Maka prinsip-prinsip fikih aulawiyat, fikih prioritas seperti itu tetap harus dipegang. Gitu deh ya. Kalau untuk kuantitas ibadah yang sifatnya ibadah fisik mungkin memang akan berkurang. Tapi bisa kita gantikan dengan tadi memenuhi hak-hak dan menjalankan kewajiban kita kepada pasien. Silahkan, ada tanggapan lagi. Oke, mungkin ini pertanyaan terakhir, dokter. Jadi, terima kasih dokter atas materinya yang sangat bermanfaat. Izin bertanya dokter, bagaimana cara biar kita merasa mantap dengan suatu cita-cita kita tanpa ada kekhawatiran yang berlebih tentang masa depan kita ya dokter. Terima kasih dokter. Oke, bagaimana kita bisa memiliki keyakinan yang mantap tentang cita-cita tanpa memiliki keraguan. Di prinsipnya gini, Dek. Keraguan itu mungkin akan ada. Tapi kalau kita sudah merencanakan cita-cita dengan sebaik-baiknya, kita sudah bermusyawarah, kita sudah beristikharah, memilih berdasarkan kepentingan, maka keyakinan kita akan mengalahkan keraguan. Besarnya cita-cita kita akan mengalahkan ketakutan dan keraguan kita. Seperti itu. Maka kita pun juga diarahkan untuk berdoa dengan takut, harap, dan cemas. Gitu. Jadi rasa cemas, khawatir, nanti gagal itu pasti ada, wajar. Yang membedakan semangat kita, besarnya cita-cita kita, harapan, kemanfaatan kita lebih besar daripada kecemasan atau kekhawatiran itu. Apakah sudah benar atau tidak. Gitu. Karena kita sudah menjalankan tuntunan agama, yaitu dengan istikharah tadi itu, dengan musyawarah. Kan dalam istikharah kan kita berdoa, ya Allah, jika ini memang yang terbaik untuk dunia, agama, perekonomian, akhir urusanku, mudahkanlah, tunjukkanlah jalannya, kemudian berilah berkah. Jika ini buruk untuk duniaku, agamaku, perekonomianku, akhir urusanku, perekonomianku, maka jauhkanlah dariku. Nah, kita yakin dengan doa kita kepada Allah itu, jika ini baik, kita sudah merencanakan sebaik mungkin, maka insya Allah dipermudah. Itu. Jika ini buruk, maka akan dijauhkan, diganti dengan yang lebih baik. Seperti itu. Jadi memang perasaan-perasaan bimbang, cemas, khawatir, itu sesekali muncul wajar. Itu wajar. Yang penting, keyakinan kita akan manfaat dari tujuan cita-cita kita itu mengalahkan daripada kekhawatiran dan ketakutan kita. Karena kita sudah yakin, sudah disusun sebagaimana mestinya dengan tadi itu, berbagai macam instrumen-instrumen sesuai dengan tuntunan syar'i. Mungkin demikian. Waktu saya kembalikan ke panitia. Baik dokter, terima kasih banyak atas seluruh jawabannya dan penjelasannya. Menuju ke agenda terakhir dokter sebelum kita tutup, karena sudah menunjukkan pukul 17.00. Mungkin ada closing statement terlebih dahulu, dokter. Oke. Di masa-masa yang menggalaukan ini untuk kita, mungkin usia 24, 25, maka segeralah miliki rencana yang baik, susunlah rencana yang baik, agar kita bisa mengoptimalkan semua potensi mencapai tujuan rencana itu. Dan permudahlah diri kita untuk menjadi orang-orang yang beruntung, yaitu dengan cara selalu mempersiapkan diri. Karena keberuntungan adalah titik temu antara kesiapan dan kesempatan. Dan kita tidak pernah tahu kapan kesempatan itu datang, tapi kita bisa mempersiapkan diri kita mulai dari sekarang. Mungkin itu closing statement dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakumullah khairan katsir atas penyampaiannya Dr. Yastudan Rastrama Putra. Jadi materi beliau yang sangat super ini, semoga apa yang telah beliau sampaikan ini bisa menancap pada diri kita, supaya kita nanti ke depannya kita dapat menyusun cita-cita kita kembali, kemudian memusyawarahkan dan mengistikharahkan, hingga kita bisa mencetak sejarah-sejarah dan mencetak portofolio kehidupan kita masing-masing seperti itu.
seperti apa yang telah beliau tulis di dalam slide terakhir di penutup, gedung-gedung yang indah itu dibangun berdasarkan cetak biru hasil buah pikir brilian. Demikian juga kehidupan. Jika ingin kehidupan yang indah, maka jalanilah kehidupan berdasarkan cetak biru hasil dari kontemplasi hati dan pikiran yang jernih. Seperti itu. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan pada sore hari ini. Nantikan pada kajian dokter muda KLC yang lain. Kita akhiri terlebih dahulu dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya ucapkan jazakumullah khairan katsir kepada Dr. Yasrijan Estrama Putra, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh teman-teman yang sudah ikut bersedia hadir pada kajian pada sore hari ini. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.